Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Alhamdulillah masih ingat dengan sapaan-sapaan berbahasa Arab di awal pelajaran. Alhamdulillah. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesehatan untuk menghadapi aktivitas kita sehari-hari. Baik Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Arab hari ini, marilah kita angkat tangannya terlebih dahulu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikannya pemahaman ilmu mengenai pembelajaran hari ini dan juga diberikannya kesehatan selalu baik untuk Ananda maupun juga keluarga. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab hari ini mengenai pembahasan atau mengenai pembahasan tugas yang sudah Anda kerjakan sekalian. Kenapa Ustadz ulangi pembahasan ini? Karena ternyata Anda sekalian juga terdapat beberapa kekeliruan dalam mengerjakan soal-soal yang telah kita lewati kemarin. Baik, kita mulai. Pembelajaran bahasa Arab kelas 6 SD Al Muhammadiyah. Ad-darsul awwalu al-utlatul madrasiyatu atau libur sekolah. Baik, nah ini ada di halaman, sebentar saya sambil lihat. Di halaman 10. Di halaman 10 dan 11 akan kita bahas dulu. Pertama kan kita kemarin sudah Ustadz sharekan juga videonya mengenai cerita yang ada sebelum pertanyaan ini muncul, yaitu mengenai tentang perginya Hasan ke pantai bersama teman-temannya pada masa libur sekolah seperti itu. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang muncul dari cerita tersebut. Pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan cerita tersebut, cerita Al-Qiraah yang di atas. Ketika misalnya kalian menjawab dengan jawaban yang bukan di cerita tersebut atau tidak ada di cerita tersebut, maka Ustadz mau tidak mau harus menyalahkan, karena konteks soal ini menjawab atau muncul dari cerita yang ada sebelumnya. Jadi ini berdasarkan cerita jawabannya, bukan mengarang bebas seperti itu. Oke. Jadi Ustaz minta maaf yang menjawab secara luas seperti teman-teman misalnya ada beberapa yang menjawab secara luas tanpa mengikuti cerita. Secara keseluruhan memang bisa dikatakan jawaban tersebut tidak keliru, cuma karena ini berdasarkan konteks cerita yang ada di paragraf atasnya, maka Ustadz mau tidak mau menyalahkan seperti itu. Oke, yang nomor pertama pertanyaannya, ma'aman hasanun zahaba ila syati'i, bersama siapa Hasan pergi ke pantai, artinya pertanyaan tersebut. Nah, ketika menjawab maka tidak boleh langsung ila
Ahmad wa Maryam wa Harun misalnya, seperti itu langsung jawabannya nggak boleh, tapi jawab dulu seperti ini nih. Hasanun zahaba ila syati'i ma'a Ahmad wa Maryam wa Harun. Kenapa harus seperti itu? Karena agar bahasa atau jawabannya itu indah, tidak langsung blek gitu, tidak langsung jawaban secara utuh, tidak. Nah, jadi ma'aman hasanun zahaba ila syati'i, bersama siapa Hasan pergi ke pantai. Hasan zahaba pergi ila syati'i ke pantai, ma'a bersama Ahmad wa Maryam wa Harun, bersama Ahmad dan Maryam dan juga Harun. Jadi ada awalan sebelum jawaban ya, diingat itu akan terus berlaku sampai kalian misalnya di di SMP belajar bahasa Arab, seperti itu juga jawabannya. Kalau misalnya jawaban berupa isian, maka harus diulang dulu pertanyaannya, diulang sedikit baru kalian kasih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Kemudian nomor 2, hal zahabat Maryamu ilal jabal, apakah Maryam pergi ke gunung? Nah, seperti ini. Apabila pertanyaan menggunakan kata tanya hal, maka jawabannya hanya dua saja. Yang pertama na'am, yang kedua la, kemudian diikuti dengan kalimat yang sesuai. Kalau misalnya na'am, maka cukup mengganti hal itu dengan na'am aja. Misalnya pertanyaannya kan hal zahabat Maryamu ilal jabal, kamu tulis aja na'am zahabat Maryamu ilal jabal, iya betul Maryam pergi ke gunung, misalnya jawabannya adalah betul. Tapi kalau misalnya jawabannya salah, atau misalnya jawaban tersebut tidak sesuai dengan pertanyaan, ini kan tidak sesuai nih konteksnya. Ketika itu Maryam pergi ke gunung apa tidak? Tidak, dia pergi ke kebun binatang. Maka jawabannya diawali dengan kata la. Tidak, koma, kasih koma. Zahabat Maryamu. Nah, baru kamu kasih jawabannya. Ila hadiqatil hayawani. Nah, nggak boleh juga la zahabat Maryamu ilal jabal. Nah, itu keliru karena berlawanan dengan soal yang ditanya, jawabannya berlawanan dengan kenyataannya, seperti itu faktanya. Nah, ketika itu kan dia bertanya apakah Maryam pergi ke gunung, kamu bilang tidak, Maryam pergi ke gunung, kan keliru artinya. Kalau misalnya la zahabat Maryamu ilal jabal, tidak, Maryam pergi ke gunung, nah itu kan artinya keliru, nah tidak sesuai dengan artinya. Kemudian maka jawaban yang benar adalah la zahabat Maryamu ila hadiqatil hayawan, tidak, Maryam pergi ke kebun binatang. Nah, itu sesuai, adalah jawaban yang sesuainya. Kalau misalnya pertanyaan tersebut misalnya ada cerita yang lain, misalnya jawabannya na'am, maka cukup kata hal tersebut diganti dengan kata na'am. Nah, kemudian ikutkan kata-kata setelah hal tersebut dengan kata na'am tadi. Nah, itu cukup. Tapi kalau misalnya jawabannya la, maka harus memberikan kalimat yang berlawanan dengan pertanyaan yang ada. Nah, tidak, Maryam pergi ke kebun binatang, bukan ke gunung maksudnya, seperti itu. Oke. Kita lanjut nomor 3. Aina zahaba Ahmadu? Kemana Ahmad pergi? Nah, ulang dulu pertanyaannya. Zahaba Ahmadu ilal mathafi. Ahmad pergi ke museum. Nah, nggak boleh langsung mathafi al mathaf, misalnya al mathafu, kayak gitu kurang elok, seperti itu kurang elok dalam menjawab pertanyaannya. Ibaratkan kamu misalnya mau pergi, ditanyakan sama orang tuamu, misalnya seperti ini contoh mudahnya aja supaya paham. Ketika Ananda ini mau pergi ke sekolah, Ananda, kamu mau pergi kemana? Sekolah. Nah, langsung jawaban sekolah itu kan seolah-olah
tidak pantas seperti itu jawabannya kan. Nah, kalau kamu jawab ulun hendak tulak ke sekolah, atau ananda mau pergi ke sekolah bun, nah kan itu indah kan, elok jadinya, lebih lebih enak didengar, lebih enak juga untuk diucapkan, lebih menyenangkan dengan orang yang mendengar jawaban tersebut. Kalau misalnya kamu langsung jawab sekolah, itu kan artinya kasar sekali seperti itu. Nah, jadi seperti itu juga dalam menjawab pertanyaan. Zahaba Ahmadu ilal mathaf, Ahmad pergi ke museum. Nah, ketika pertanyaannya seperti itu, oke. Nah, mata zahaba Hasanun ila syati. Pertanyaan nomor 4, kapankah Hasan pergi ke pantai? Nah, kapan Hasan pergi ke pantai itu? Maka kita jawabnya nih, zahaba Hasanun ila syati'i. Nah, itu kan pertanyaannya terulang tuh. Zahaba Hasanun ila syati'i. Nah, sama seperti itu. Hasan pergi ke pantai fil utlatil madrasiyati, pada liburan sekolah. Nah, seperti itu, oke. Jadi ada awalan dulu sebelum menjawab pertanyaan langsungnya. Kemudian nomor 5, madza la'iba Hasan fi syati'i. Permainan apa yang Hasan lakukan di pantai, atau bermain apa si Hasan itu di pantai? Nah, jawab dulu, la'iba Hasanun fi syati'i. Nah, kamu bisa isi misalnya kurotal qadam, bermain bola, kurota salah, bermain, kalau tidak salah, voli. Nah, misalnya bermain pasir atau apa. Nah, kamu sekarang zaman sudah mudah, jadi kalian ananda bisa mencari misalnya jawaban-jawaban seperti itu, bisa dicari di translate kan. Nah, jadi mudah saja untuk menjawab seperti ini. Ada yang bermain batu, batu kecil, romlah. Nah, seperti itu bagus juga jawabannya. Jadi ada jawabannya intinya seperti itu, dan jawabannya juga insyaallah alhamdulillah rata-rata juga benar. Nah, begitulah cara menjawab yang ini, yang bagian A. Kemudian bagian B-nya, tarjim hadhil jumali ila lughatil indonesiati. Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Zahabtu ila syati'i. Nah, ketika zahabtu itu kan mempunyai domir atau kata ganti bermakna ana. Ana itu apa artinya? Saya. Maka secara tidak langsung kata zahabtu itu memiliki makna saya. Zahabtu itu pergi, artinya saya pergi ila syati'i, ke pantai. Kalau misalnya kalian jawab pergi ke pantai saja, siapa yang pergi ke pantai? Kan orang bertanya-tanya tiba-tiba, pelaku perbuatannya ini siapa? Yang pergi itu siapa? Kamu, saya, atau dia, atau siapa yang pergi? Itu kan jadi zahabtu itu maka memiliki arti saya pergi ke pantai. Pasti artinya domirnya pasti sesuai dengan fiilnya. Maka domirnya itu kan zahabtu itu domirnya domir ana. Maka secara tidak langsung pasti ada kata anaknya di situ, di dalam kata zahabtu itu. Ana artinya saya, maka ketika zahaba itu pergi, zahabtu maka saya pergi ila syati'i, ke pantai. Oke, lanjutkan. Ini rata-rata alhamdulillah semuanya sudah benar, rata-rata benar sudah. Zahaba Ahmadu ilal mathaf, Ahmad pergi ke museum. Nazara Ahmadu ila atharil qadimah, Ahmad melihat peninggalan kuno atau barang-barang kuno. Zahabat Maryamu ila hadiqatil hayawan, Maryam pergi ke kebun binatang. Zahaba Harunu ilal jabali, Harun pergi ke gunung. Nah, ini rata-rata sudah benar alhamdulillah secara menerjemahkan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, baik. Nah, kita lihat yang ini. Hafidho. Nah, kita tuh sudah mulai masuk ke halaman berapa tuh? Halaman 15. Hafidho, kata hafidho. Nah, ketika berdomir huwa, kata gantinya huwa,
maka dia tetap hafidho. Nah, ketika berdomir hiya maka hafidhat, hafidhat. Nah, oke. Hafidho, hafidho, hafidhat. Kemudian anta, hafilta. Ingat, saya ingatkan kembali, apabila kata kerja masa lampau atau fiil madhi berdomir atau memiliki atau kata gantinya anta, anti, ana, dan nahnu, huruf ketiga kata kerja tersebut mesti menjadi sukun. Nggak boleh lagi hafidhota. Nah, nggak boleh hafidhota, nggak boleh, keliru. Nah, coba kita lihat hafilti. Nah, nggak boleh hafidhoti, nggak boleh, harus berharokat sukun huruf ketiganya. Domir ana hafil tu, domir nahnu hafil. Nah, ingat rumusnya, apabila kata kerja tersebut berdomir atau memiliki kata ganti anta, anti, ana, dan nahnu, maka dia berubah huruf ketiganya menjadi sukun atau berharokat sukun. Hafilta, hafilti, hafiltu, hafil. Nah, oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan nazara. Oke. Nazara domir huwa nazara, domir hiya nazarat. Nah, sekarang kalau misalnya domir anta berarti kayak gimana? Huruf ketiganya sukun berarti nazar, nazarta. Nah, nazarta. Kalau domir anti huruf ketiganya sukun berarti seperti apa? Nazar, nazarti. Domir anna nazartu, domir nahnu nazar, nazarna. Nah, baik, seperti itu perubahannya ya. Ingat, huruf ketiganya sukun apabila berdomir anta, anti, ana, dan nahnu. Kita lanjut. Nah, wajada. Yang ketiga itu wajada. Wajada, wajadat, wajada, wajada, wajadat, wajadta, wajadti, wajadtu, wajadna. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Seperti itu. Ini perubahan huruf-hurufnya sama persis dengan perubahan kata-kata yang sudah kita lalui. Nah, setiap kata memiliki perubahan yang sama. Coba qara'a, 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 qaraat, qara'ta. Nah, perubahannya sama, tidak ada yang beda sama sekali. Yang berubah hanyalah kata atau fiil tersebut. Nah, apabila fiilnya qara'a maka menjadi qara'at. Tapi akhiran dari huruf dari fiil tersebut tetap sama sesuai dengan domir yang ada pada dia. Qara'ti, qara'tu, qara', qara'na, kemudian akala, akala, akalat, akalta, akalti, akaltu, akalna. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya satu. Pertama nih, apabila fiil madi berdomir anta, anti, ana, dan nahnu, maka huruf ketiganya mesti sukun. Yang kedua, perubahan pada fiil madi atau kata kerja lampau itu memiliki perubahan yang sama, baik fiilnya bagaimanapun pasti perubahannya sama. Perubahannya di mana? Di akhir katanya. Oke. Mana contoh akhir katanya tuh? Lihat, domir hiya qaraat, kemudian domir anta qara'ta. Nah, itu perubahannya sama, semua fiil sama. Oke. Jadi seperti itu perubahan fiilnya. Sekarang kita lanjut di halaman selanjutnya. Ini halaman berapa ini? Bentar, saya lihat. Ini halaman 17. Nah, yang pertama nomor 1. Mahmudun bla 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 ila syalal. Mahmud, kira-kira zahab, yang pertama yang A. Zahabtu itu artinya saya pergi. Yang B, zahabat, dia perempuan pergi. Zahaba, yang jim, zahaba, dia pergi, dia laki-laki pergi. Yang dal, zahabta, kamu laki-laki pergi. Kira-kira Mahmud
itu yang mana jawabannya? Nggak mungkin kan aku pergi, atau yang Hamzah itu aku pergi, nggak mungkin, berarti aku pergi kan nggak nyambung. Mahmud aku pergi ke pantai, nah nggak nyambung. Dia memerlukan apa namanya, kata yang tepat. Sekarang ba, zahabat, dia perempuan pergi. Mahmud laki-laki apa perempuan kira-kira? Laki-laki, nggak mungkin dia lah Mahmud dia itu perempuan yang pergi, nah nggak mungkin. Jadi yang akan mungkin hanyalah jawaban jim dan dal. Nah, jim dan dal. Bagaimana cara mengetahui yang benar itu yang mana? Yang pertama, Mahmud itu kan nama seseorang. Nama seseorang. Ingat, Mahmud nama seseorang. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau biasanya nama, maka dia akan memiliki domir, atau berubah menjadi domirnya menjadi huwa di situ. Mahmud ini kan nama, huwa dia kan bercerita, ada cerita nih Mahmud, maka zahabta, kalau Mahmud kamu pergi ke pantai, maka itu akan menjadi percakapan. Nah, kalau misalnya jawabannya dal, masih keliru. Kenapa? Karena itu menjadi percakapan. Zahabta, kamu pergi, kamu kan langsung berhadapan. Nah, seperti itu kalau penggunaan kata kamu itu langsung berhadapan. Sedangkan yang benar adalah jim. Kenapa jim? Karena Mahmud itu pertama dia menjelaskan tentang orang ketiga. Orang ketiga, kenapa orang ketiga? Karena dia menggunakan nama Mahmud, dia seorang laki-laki pergi ke pantai. Nah, seperti itu. Mahmud dia pergi ke pantai. Nah, jadi yang tepat adalah jim, bukan dal. Nah, bukan juga hamzah. Oke. Karena dia sesuai, domirnya sesuai, kata gantinya sesuai. Kata ganti orang pertama atau huwa. Nah, kemudian nomor 2, Aisyah bla 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 ila matshaf. Aisyah itu nama, maka penggunaannya menjadi orang ketiga. Orang ketiga itu kalau perempuan maka apa domirnya? Domirnya apa? Domirnya hiya, maka penggunaannya adalah zahabat. Nah, zahabat itu apa? Yang jim, bukan zahabtu. Nah, bukan aku pergi, bukan, tapi zahabat dia pergi. Aisyah dia pergi ke museum. Nah, oke. Ini ada yang sering keliru nih, nomor 1 sama nomor 2. Jadi seperti ini. Nanti Ustaz rumuskan ya. Nanti di pertanyaan nomor 6 insyaallah. Nomor 5. Nomor 3. Solih zahaba ila. Nah, pantai itu pasti insyaallah tahu aja ya. Syati jawabannya benar, rata-rata benar di sini. Nomor 4 juga benar, rata-rata benar. Al-Qaryah dia menjawab karena itu gambarnya kepada desa. Baik, nah nomor 5. Kelewatan. Nomor 5, Utsman. Dia bilang, Utsman bilang kepada Ali, "Ya Ali, aina dhahabta bil amsi?" Ini ceritanya kan Utsman sama Ali ini bercakap-cakap atau apa namanya, langsung berhadapan nih. Bercakap-cakapnya berhadapan. Dia bilang, si Utsman ini bilang, Ali, wahai Ali, aina dhahabta bil amsi? Kamu pergi kemana kemarin?" Ali bilang bla 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 ilal jabal. Ali bilang, pasti bilangnya dia bilang, aku pergi ke gunung. Nah, aku pergi itu, maka yang benar mana? Zahab tuh aku pergi ke gunung. Kalau misalnya jawabannya zahaba, dia pergi ke gunung. Nah, kayak gini. Coba kita lihat. Ali bilang, aina zahabta bil ams? Ya, wahai Ali, kemana kamu pergi kemarin? Alinya bilang, dia pergi ke gunung. Padahal kan yang ditanya si Ali tadi. Si Alinya jawab dia pergi ke gunung, kan nggak apa namanya, nggak sesuai. Maka yang benar adalah zahab tu ilal jabal, aku pergi ke gunung. Nomor 6, kita agak cepat ya karena sudah lumayan panjang ini videonya. Nomor 6, ya Hindun aina bla 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 yaumal utlati. Hindun zahabtu ilal ma'bad. Nah, Zainab ini bertanya kepada Hindun,
wahai Hindun, kemana? Nah, kemana bla 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 yaumal utlah, kemana kamu pergi? Nah, Hindun ini kan perempuan ceritanya, kamu pergi tapi untuk perempuan kamunya. Nah, kata kamu itu untuk perempuan bukan untuk laki-laki, maka menggunakan apa? Zahab, zahabti. Nah, bukan zahabat. Zahabat itu dia pergi, kalau zahabti kamu pergi. Nah, jadi seperti ini muncul rumus apabila percakapan maka domir yang digunakan bisa hanya dua saja. Mungkin domirnya yang langsung menunjuk kepada yang pertama anta, yang kedua anti, yang ketiga ana, yang keempat nahnu, atau itu rata-rata percakapan. Tapi kalau misalnya kalimat cerita seperti nomor satu, nomor dua tadi, maka domirnya kemungkinan besar adalah huwa atau hiya. Nah, seperti itu ceritanya. Yang ketujuh ini rata-rata benar, utlatil madrasiyati, libur sekolah. Kemudian nomor 8 ilal jabal, ke gunung, ya betul rata-rata. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini. Terjemahkan kata hud pergi ke air terjun dalam bahasa Arab. Nah, maka yang benar adalah, coba kita runut dari yang dal dulu. Hudun zahabati ila syalal. Hud ini kan laki-laki ceritanya. Nabi Hud laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Coba kita lihat. Hud zahabati, kamu pergi, tapi untuk perempuan. Kamu pergi perempuan ke gunung. Nah, Hudnya kan laki-laki, dia menggunakan kamu pergi lagi ya. Nah, maka keliru. Yang jim, Hud zahabta ila syalal. Hud, kamu pergi ke gunung. Nah, ini masih keliru karena hud yang dimaksud itu berupa kalimat cerita, maka dia harus menjadi orang ketiga. Orang ketiga itu domirnya huwa atau hiya. Nah, di sini karena hud itu laki-laki, maka domirnya huwa. Yang ba dari ba lagi. Hud zahabta ila syalal. Zahabta. Nah, Hud, kamu pergi ke gunung. Nah, masih keliru juga karena kamu ini jawab pertanyaannya bentuk kalimatnya adalah kalimat pernyataan. Nah, maka yang benar adalah Hud zahaba ila syalal. Dia menjadi orang ketiga. Hud, dia pergi ke air terjun. Hud, dia pergi ke air terjun. Seperti itu. Yang terakhir nomor 10, terjemahkan Zainab pergi ke kota dalam bahasa Arab adalah Zainab zahabati ilal Madinah. Keliru. Zainab, kamu pergi ke kota. Nah, itu masih keliru. Zainab ini dipersepsikan menjadi orang ketiga. Nah, orang ketiga itu maka dia berdomir hiya. Nah, kalau hiya maka jawabannya yang benar adalah zahabat atau yang mbak. Zainab zahabat ilal Madinah. Zainab pergi ke kota. Zainab, dia pergi ke kota. Nah, yang persepsi yang benar itu adalah jawaban mbak, bukan jawaban yang lainnya. Kemudian bagian B, ajib an hadhil as'ilati bil ijabati sahihah. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Hati jumalan bi kalimatin atiyatin. Nomor 1, berikan satu kalimat dengan menggunakan kata yang ada di bawah ini. Zahabat artinya dia, satu orang perempuan, pergi. Nah, kita kasih nama aja. Zahabat Maryamu ilal madrasati. Maryam pergi ke sekolah. Misalnya, zahabat Hindun ilal masjidi. Hindun pergi ke masjid. Zahabat Aisyatu ilal ma'badi. Aisyah pergi ke candi. Nah, seperti itu. Jadi katanya harus zahabat dan kata setelahnya harus perempuan yang al-qaryah. Qaryah artinya desa. Nah, misalnya roja'a
Muhammadun minal qaryah. Roja'a artinya pulang, kembali. Nah, Muhammad telah pulang dari desa. Kemudian misalnya ada yang jawab juga zahaba Ahmadu ilal qaryah. Ahmad pergi ke desa. Itu juga benar. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2 ya. Tarjim hadhil jumlah ilal lughatil arabiyyah. Nah, kemudian saya pergi ke desa, maka menggunakan yang benar. Ana zahabtu ilal qaryah. Paling benar. Yang benar juga zahabtu ilal qaryah. Sama-sama benar. Kenapa benar? Karena dia menggunakan domir yang sesuai atau kata ganti yang sesuai, yaitu ana domirnya. Oke, baik. Nomor 3. Tarjim hadhil jumlata zahabna ilal ma'badi ilal lughatil indonesiati. Nah, terjemahkan ini kalimat ini. Nah, kalimat itu diterjemahkan. Apa itu artinya? Kami pergi ke candi. Nah, candi. Kami pergi ke candi. Itu terjemahnya. Kenapa kami? Karena domirnya nahnu. Kenapa jadi nahnu? Karena katanya zahabna. Baik. Nomor 4, imla al-faragati bil fi'lil munasibi. Nah, Adam bla 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 ilal mat'haf. Adam zahaba ilal mat'haf. Nah, zahaba. Yang kedua, Zahrah zahabat ilal masjidi. Nah, Zahrah zahabat, Adam zahaba. Yang terakhir, masmu hadhihi suwar. Bukan surah, suwar. Yang pertama jabalun, yang kedua syalalun, yang ketiga madinatun. Alhamdulillah, kita sudah membahas sama-sama mengenai bahasa Arab hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kembali dengan doa kafaratul majlis, dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, begitulah tadi bahasa Arab atau pembahasan yang sudah kita kaji bersama. Ustaz mohon maaf kalau ada kekeliruan kata atau ada hal yang sulit untuk dipahami. Bisa kalian kontak Ustaz, insyaallah bisa dijawabkan nanti sama-sama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Ustaz akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.